Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku sekalian di pertemuan ke. Nah, kabarnya semua sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Novitri untuk memimpin rekan-rekannya membaca doa. Mari kita alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Doa dan hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih Novitri ya. Oke, Bapak akan absen dulu kehadirannya. Novitri hadir, Vika hadir, Nur Latif hadir, Bagus hadir, Tiara hadir, Nadia hadir, Samsul hadir, Angga juga hadir. Berarti sudah lengkap ya, semua sudah hadir ya. Sudah siap? Lengkap, Pak. Oke, kalau gitu ya. Oke, sebelum Bapak bahas materi hari ini, Bapak akan coba untuk mereview sedikit materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang wirausaha. Ya, bagus. Tentang wirausaha ya, benar sekali ya. Ada yang bagus masih ingat apa itu wirausaha? Wirausahawan itu apa? Masih, Pak. Ya, silakan Bagus. Wirausaha adalah sebuah kegiatan untuk mengelola organisasi. Untuk mengelola Ya, untuk mengelola, mengorganisasi dan menanggung resiko, menciptakan peluang usaha baru. Oke, sip ya. Berarti kalian masih ingat ya tentang pertemuan sebelumnya ya. Jadi meskipun kita 2 minggu udah lewat, kalian sudah masih paham ya. Berarti paham, bukan cuma diingat tapi paham ya. Sip kalau gitu. Oke. Di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi ya. Kalian diharapkan untuk mampu memahami, mengkonsepkan, saling berdiskusi dan menguraikan peluang usaha seni rupa komersil DKV secara disiplin, mandiri, bekerja sama, dan bertanggung jawab melalui metode daring ya. Oke, lalu nanti melalui penugasan dan presentasi, kalian diharapkan untuk mampu menentukan, melengkapi, dan mengembangkan peluang seni rupa komersil DKV dan multimedia secara disiplin, mandiri, bekerja sama, dan bertanggung jawab melalui metode daring juga ya. Kompetensi dasar yang akan diterapkan pada pembelajaran hari ini yaitu analisis peluang usaha produk barang dan jasa dan menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Manfaatnya apa? Ya, dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk dapat membuka pola pikir kalian agar mampu untuk mengembangkan kreativitas kalian untuk berwirausaha ke depannya dengan memaksimalkan keterampilan dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kalian ya. Metode yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran hari ini yaitu menggunakan problem based learning dengan teknik penilaian. Yang pertama ada tes formatif melalui LMS Edmodo yang seperti biasa kita lakukan sebelumnya. Lalu nanti ada tes lisan ya dalam pertemuan Google Meet ini. Nanti juga di akhir pertemuan Bapak akan memberikan sebuah penugasan. Lalu Bapak juga akan mencatat keaktifan kalian dalam pertemuan kali ini ya. Jadi dimohon untuk kalian semua bisa ikut aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Nilai ketuntasan yang harus dipenuhi oleh kalian dalam pembelajaran hari ini adalah 78 ya. Sama seperti materi-materi produktif yang lainnya. Oke. Sudah siap untuk menerima materi ya? Siap. Oke, kalau gitu Bapak akan putarkan satu video yang akan membuka pembelajaran hari ini sebentar. Oke, Bapak akan share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Ya, siap ya. Jadi, menurut proyeksi, Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2020 sampai 2030 nanti. Itu kondisi di mana usia produktif kita itu banyak banget, teman-teman. Dan pada saat yang bersamaan, kita udah masuk nih di industri 4.0. Itu adalah revolusi industri di mana robot dan kecerdasan buatan akan menggantikan banyak lapangan pekerjaan. Jadi yang satunya menghasilkan banyak tenaga kerja, sementara kondisi yang satunya menghilangkan banyak lapangan kerja. Pertanyaannya, nganggur dong kita. Oke, pertanyaannya, nganggur dong kita, ya.
Nah, dari video yang singkat tadi, gitu kan, dari video singkat tadi, ada masalah apa sih yang muncul menurut kalian? Coba. Ada disebutin Pak, bonus demografi. Silakan, Novitri ya. Apa? Menurut Novitri apa? Tadi ada bonus demografi, jadi jumlah penduduk di Indonesia tuh membludak. Oke. Ya, betul ya. Tadi dari video tadi kita dapat penjelasan bahwa Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi yang mengakibatkan jumlah penduduk kita akan membludak. Oke, ada masalah apa lagi yang muncul dari video singkat tadi? Penganggurannya nambah banyak, Pak. Oke, betul sekali. Penganggurannya jadi nambah banyak ya. Ya. Jadi dengan adanya jumlah penduduk meningkat, pengangguran tambah banyak. Ditambah lagi dengan hadirnya revolusi industri, ya, dengan penggunaan robot dan teknologi informasi dan lain sebagainya, kesempatan kerja jadi semakin sempit, ya. Oke, untuk membahas itu kita akan masuk ke materi, ya. Kita akan masuk ke materi. Sebentar. Coba akan share screen. Ya, sudah muncul? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Kita akan mulai materinya. Tadi videonya udah kita putarkan, sekarang kita akan masuk ke sejarahnya. Ini adalah tonggak revolusi industri yang terjadi dari revolusi industri 1 sampai revolusi industri yang keempat. Ada yang bisa menjelaskan sedikit di revolusi industri ke-1 tahun 1784 dengan hadirnya mesin uap, kenapa disebut dengan revolusi industri yang pertama? Ada yang masih ingat? Ini pernah dibahas di materi sejarah kalau nggak salah di kelas 10. Tiara, Pak. Silakan Tiara. Revolusi industri pertama itu dimulai hanya mesin uap. Iya. Nah, pada saat itu mesin uap merubah industri tekstil. Oke, merubah industri tekstil saat itu ya. Iya, Pak. Manual dengan hadirnya mesin uap itu, jadi akhirnya produksi jadi semakin banyak. Betul, tepat sekali apa yang tadi disampaikan oleh Tiara. Nilainya Bapak tambahkan ya. Oke, selanjutnya revolusi industri yang kedua tahun 1870 ditandai dengan penggunaan listrik dan BBM. Ada yang bisa menjelaskan mengapa tahun 1870 listrik dan BBM itu dijadikan sebagai salah satu tonggak munculnya revolusi industri yang kedua? Silahkan. Angga izin menjawab, Pak. Silakan Angga. Dengan penggunaan listrik dan BBM, antara sekutu itu menghasilkan perang Vietnam. Oh iya, betul. Jadi pada tahun 1870 itu tepatnya saat itu terjadi Perang Dunia Pertama, ya, di mana penggunaan listrik dan BBM oleh tentara sekutu saat itu benar-benar merubah hasil perang, ya, yang dimenangkan oleh sekutu, ya. Sekutu tuh ya Amerika gitu kan, Inggris, Italia dan yang lainnya. Musuhnya ada yang masih ingat musuhnya siapa Perang Dunia Pertama itu? Jepang, Jerman, Kok Jepang? Jerman. Perang Dunia Pertama tuh nggak lari ke Asia. Perang Dunia Pertama tuh masih di Eropa sana. Oh iya. Oh Oh iya, iya, perang dunia pertama kan Perang Dunia kedua. Pertama tuh musuh utamanya siapa? Ada yang masih ingat nggak? Yang Rusia. yang kumisnya cuma secuilit tuh. Soviet. Musuh Soviet. Hitler, Jerman. Oh, ya. Jerman. Jerman, benar. Nah, oke, sip. Oke, Bapak lanjutkan. Tonggak revolusi industri yang ketiga itu tahun 1969 dengan munculnya komputer generasi kedua. Lalu munculnya beberapa mesin otomatis seperti mesin cuci, mesin refrigerator, mesin pembuat kopi dan lain-lainnya, ya. Sementara revolusi industri yang keempat itu sebenarnya sudah muncul di tahun 2000 dari tahun 2011 sebenarnya, yang ditandai dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan Internet of Things atau penggunaan internet dan teknologi dalam dalam segala lini kehidupan manusia, ya. Oke, tadi sudah dibahas oleh teman kalian, betul sekali ya. Ancaman yang muncul di era industri 4.0 itu adalah bonus demografi, jumlah penduduk meningkat. Lalu penggunaan robot dan teknologi dalam industri yang akhirnya membuat kesempatan kerja itu semakin kecil, ya. Yang akibatnya adalah pengangguran semakin meningkat. Oke. Nah, untungnya
Multimedia itu merupakan salah satu industri kreatif yang menurut UNCTAD, lembaga PBB yang bergerak pada perdagangan dan pembangunan, ya. Salah satu kegiatan industri yang tidak terlalu mengalami dampak pengurangan tenaga kerja adalah industri kreatif. Karena industri kreatif itu basisnya adalah kreativitas, seni, budaya, dan inovasi, ya. Nah, jadi kalau kalian ingin survive di era industri 4.0, multimedia itu merupakan salah satu bidang yang sangat tepat, ya, untuk bisa survive. Oke. Bapak bisa minta bantuan salah satu siswa untuk membaca ini? Silahkan. Bacakan. Saya, Pak. Silakan. Seni komersial adalah seni pelayanan kreatif mengacu pada seni yang dibuat untuk tujuan komersial, terutama periklanan. Seni komersial menggunakan berbagai platform, majalah, situs web, aplikasi, televisi, dan lain-lain, dengan tujuan mempromosikan penjualan dan minat produk, layanan, dan ide. Oke, sip. Sampai situ dulu aja ya. Terima kasih. Tadi Nur Latif ya tadi yang baca ya? Samsul, Pak. Samsul. Oke, siap. Suaranya agak-agak mirip sama Nur Latif soalnya. Oke, siap, Samsul. Oke, jadi kata kuncinya adalah seni komersil itu berbeda dengan seni murni, ya. Kalau seni murni itu lebih menonjolkan idealis dan lain sebagainya, sementara kalau seni komersil itu dibuat untuk tujuan komersil, mempromosikan layanan, produk, dan ide. Jadi kata kuncinya adalah untuk tujuan komersil. Oke. Di sini Bapak sudah merangkum beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang seniman komersil. Seperti perhatian terhadap detail, kemampuan komunikasi, pengalaman keterampilan seni rupa, penguasaan software, keterampilan pemasaran, keterampilan periklanan, koordinasi, dan animasi. Oke, Bapak coba akan bertanya satu hal saja nih. Mengapa keterampilan pemasaran itu merupakan salah satu skill yang wajib dimiliki oleh seorang seniman komersil? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Pak, saya. Nah, ini Angga ya? Latif, Pak, Nur Latif. Oke, silakan Latif. Gimana Latif? Menurutmu apa? Keterampilan pemasaran itu dibutuhkan untuk menarik perhatian calon konsumen, Pak. Oke, betul sekali ya. Karena seni komersil itu adalah seni yang tujuannya untuk komersil atau menjual sesuatu. Jadi seorang seniman komersil itu harus memiliki keterampilan dalam pemasaran. Jadi mereka harus tahu bahwa karya yang mereka buat tuh kira-kira laku apa enggak sih di masyarakat gitu kan, bakal laku atau tidak gitu. Jadi kalau mereka tidak memiliki kemampuan terhadap pemasaran itu, mereka akan sulit untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tonggak yang menjadi momentum munculnya seni komersil itu adalah sekitar tahun 1964, yaitu munculnya pop art atau sering juga disebut popular art, yang merupakan sebuah seni yang menggunakan objek atau benda yang populer sebagai subject matter dan berhubungan dengan imaji kebendaan di lingkungan sehari-hari. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal seni itu menggunakan benda-benda yang eksklusif atau khusus kayak lukisan, patung ya. Dengan munculnya pop art itu, seni itu bisa muncul dalam semua bentuk bidang atau material. Contohnya ini. Ini adalah sebuah kemasan, kardus kemasan ya, karya Andy Warhol yang cukup terkenal yang disebut dengan kotak Brillo. Ini muncul di sebuah supermarket waktu itu ya. Salah satu karya Andy Warhol yang cukup terkenal lainnya adalah poster Marilyn Monroe yang muncul dengan mirip-mirip seperti kalian mungkin tahu yang namanya WPAP, Weda pop art apa gitu. WPAP lah, gaya WPAP kurang lebih mirip seperti itu tuh gayanya. Cuma bedanya kalau Andy Warhol itu dia lebih smooth, hanya menggunakan warna-warna yang terang. Dimana saat itu kecenderungan seni lebih menggunakan warna-warna yang soft. Ya, nanti kalian bisa cari tahu lah tentang Andy Warhol itu. Oke. Salah satu karya seni komersil seni rupa ya terkait dengan DKV dan multimedia itu yang pertama adalah produk desain periklanan. Iklan merupakan suatu bentuk informasi
produk maupun jasa dari produsen kepada konsumen yang merupakan sebuah penyampaian pesan dari sponsor melalui suatu media. Hal-hal yang harus ada dalam sebuah iklan itu diantaranya adalah menarik perhatian, melekat dalam memori, memperkuat keyakinan, harus menceritakan kisah yang menarik, mengkomunikasikan dengan cepat, dan asosiasi. Oke, sekarang Bapak coba bahas tentang satu iklan deh. Ada yang masih ingat tentang iklan Shopee? Ada yang sering belanja online? Sering. Iya Pak. Ada platform marketplace apa yang sering kalian gunakan? Shopee, banyak gratis ongkir. Shopee, ada yang masih ingat iklan Shopee? Ada Pak. Masih ya? Iklan Shopee saat ini pakai bintang iklannya tuh kalau nggak salah orang Korea ya? Iya benar Pak. Iya Pak. Boyband Korea ya? Namanya apa sih boybandnya? Twice. Biasanya ganti-ganti Oh, Pak. ganti ya? Ya buat gede. Saat Berapa ini bulan itu Tahun ganti. sekarang Twice Pak. Siapa namanya? Twice tahun. Oh ya, kalau Bapak usianya udah lewat, jadi nggak main boyband-boybandan lah. Tapi nggak apa, kita bahas itu. Oke, ada yang bisa menghubungkan mengapa iklan Shopee menggunakan boyband Korea ya dalam iklannya. Kalau kita lihat dari poin yang di sini, menarik perhatian, melekat dalam memori itu, dia masuk ke kategori yang mana tuh? Mengapa harus pakai boyband Korea? Menurut kalian masuk kategori yang mana? Saya belum masuk kategori Pak, karena itu bentuk asosiasi Pak. Karena kultur Koreanya lagi high. Oke. Tadi sempat disebutkan asosiasi. Tadi siapa ya yang jawab ya? Fitri Pak. Novitri. Oke. Tadi Novitri sempat menyebutkan asosiasi ya. Sorry. Oke. Jadi sebenarnya cukup tepat, hanya pemaparannya aja yang belum sampai jauh ya. Jadi sebenarnya gini, mengapa Shopee menggunakan boyband Korea dalam iklan mereka itu sebenarnya untuk mengasosiasikan pemikiran kalian gitu kan. Karena saat ini generasi muda, terutama khususnya para kaum hawa gitu ya, para kaum hawa itu sedang tergila-gila ya dengan yang namanya K-pop ya. Makanya K-pop itu, budaya K-pop itu digunakan sebagai salah satu icon yang akan mengasosiasi pikiran kalian untuk menggunakan marketplace Shopee itu sendiri. Jadi kalau kebayang tentang boyband Korea gitu kan, mau beli apapun yang terkaitan dengan Korea, entah itu make up apapun itu, ya belinya di Shopee, bukan di Tokopedia. Nah itu maksud dari asosiasi tadi ya. Tapi Bapak nggak akan bahas lebih banyak tentang periklanan ya, karena materi kita tidak sesempit hanya periklanan saja ya. Nanti kita masih panjang kok bahasnya. Oke, sesingkat itu kira-kira bisa dipahami nggak tentang asosiasi dalam iklan tadi? Kenapa ya, iklan Shopee pakai boyband Korea? Sesingkat itulah. Cukup dipahami ya? Oke, sip. Kalau gitu kita lanjutkan. Oke, ini ada beberapa contoh iklan. Nanti kalian tinggal baca saja, kalian tinggal lihat. Nanti materinya Bapak share juga di Google Drive ya. Oke, ini ada produk desain grafis ya yang sering kalian kerjakan ya. Seni grafis itu adalah seni menggambar dua dimensi yang mencakup beberapa bentuk seperti menggambar, melukis, dan fotografi ya. Ada logo, lalu ada visual identity. Lalu ada juga yang namanya produk desain ilustrasi, yaitu sebuah seni melukis atau menggambar yang diabadikan untuk kepentingan hal lain. Bisa jadi untuk memberikan penjelasan atau mengiringi pengertian. Ini yang Bapak berikan contoh adalah ilustrasi buku dan ilustrasi majalah ya. Oke, yang selanjutnya ada produk desain komik ya. Kalau dulu kita mengenal komik itu hanya dalam bentuk buku ya. Sekarang kita banyak variasinya. Ada kartun, ada komik strip, ada komik tahunan, ada komik online atau webtoon ya, ada komik ringan, ada buku komik. Nah, kalau meme masuk ke dalam mana kalau menurut kalian? Meme itu komik bukan? Bukan Kalau meme bukan. Menurut kalian meme itu apa?
lebih ke gambar lucu aja sih Pak. Lebih ke gambar lucu ya, Gambar. tidak bercerita. Karena ada alur ceritanya, jadi yang mengerti si pembacanya aja atau kayak si pelihatnya. Hanya yang melihatnya saja. Oke, kalau untuk meme yang sifatnya hanya satu gambar itu tidak sorry. Meme yang sifatnya hanya satu gambar itu tidak bisa dikategorikan sebagai komik. Tapi kalian pernah memperhatikan ada meme yang muncul dalam 4 gambar jadi satu gitu kan? Seolah berkelanjutan. Pernah lihat meme yang seperti itu? Apa? Nah, kalau meme yang seperti itu sebenarnya masuk dalam kategori yang ini, komik potongan atau komik strip. Jadi penggalan-penggalan. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas materi tentang komik itu akan muncul di mata pelajaran desain grafis percetakan kalau nggak salah. Ya, nanti sama Bu Hena lah nanti yang akan lebih membahas tentang itu. Bapak kan hanya sekilas saja. Oke, yang selanjutnya adalah produk desain percetakan. Nah, saat ini kan kalian akan bersiap-siap untuk kelas kalian saat ini yang sedang PKL di beberapa industri percetakan yang ada di Cirebon nih. Ya, ada yang ada di digital printing, ada yang di tempat offset, ada yang tempat sablon dan lain sebagainya ya. Oke, yang selanjutnya. Oke, nah ini tugasnya. Oke, jadi setelah pertemuan ini kalian diminta untuk mengerjakan tugas ini. Tugasnya sederhana, yaitu temukan satu peluang usaha produk seni rupa komersil yang ada di lingkungan sekitarmu. Misalnya, Nadia tinggal di mana Nadia? Di ini Pak, di Samyaji. Di Samyaji. Samyaji itu dekat Grage ya? Nah, ya dekat Grage. Oke. Nah, di Grage itu kalau tidak salah ya, seingat Bapak tuh ada satu gerai yang menjual alat-alat atau merchandise digital sablon seperti mug digital, pin dan yang lain-lain. Bapak lupa namanya. Ada. Ya, di situ. Namanya lama juga sih. Ya, ada tapi. Iya, tapi ada kan di situ. Nah, contohnya itulah. Jadi tugasmu adalah nanti kamu datang ke tempat seperti itu. Kamu catat nama usahanya apa, produk yang dihasilkannya apa saja, jumlah karyawannya berapa banyak, sistem pemasarannya seperti apa, offline atau online, kalau online lewat platform apa dan lain-lainnya ya. Terus pendapatmu peluang usaha itu kira-kira ke depannya bakal seperti apa ya gitu kan, bakal maju nih, bakal begini atau wah nanti bakal tutup ya karena kelihatannya pembelinya udah jarang gitu kan kayak gitu. Nah, itu utarakan pendapatmu di situ ya. Oke, lalu tugasnya diketik dengan rapi ya, tugasnya diketik dengan rapi menggunakan Microsoft Word, lalu hasilnya diupload ke LMS Edmodo. Ini Bapak lupa belum rubah tanggalnya ya. Berarti di 1 minggu ke depan itu berarti tanggal 5. Tanggal 5 September ya. Sebelum tanggal 5 September jam 23.30 tugasnya harus sudah dikerjakan. Ya. Nanti tugas kalian ini yang sudah diupload akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya melalui daring. Ya. Ada yang tanya? Iya, Pak. Sampai sini? Iya, Pak. Sebentar, lagi nulis sebentar, Pak. Oke, silakan. Udah, Pak. Oke, sip. Ada yang ingin bertanya tentang terkait materi atau terkait apapun? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, sip. Kalau gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, Bapak akan rangkum semua materi yang kita bahas saat ini, ya. Tadi kita membahas tentang akan munculnya bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia yang mengakibatkan jumlah penduduk meningkat. Lalu kita membahas juga tentang era industri 4.0 yang menggunakan teknologi artificial intelligence dan internet, ya, yang akhirnya membuat jumlah pengangguran semakin meningkat, ya. Otomatis dari situ kita semua sebagai generasi muda, calon tenaga kerja, diharapkan untuk memiliki skill-skill tertentu nih untuk bisa survive di era industri 4.0 itu. Nah,
terkait dengan skill-skill yang harus dimiliki itu, peluang yang muncul adalah peluang wirausaha tentang produk komersial seni rupa. Tadi ada produk desain grafis, apa aja? Ada logo, terus ada apa? Ya, lalu ada produk iklan, ya, ada iklan televisi, ada iklan apa lagi? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ada iklan radio ya. Lalu ada produk ilustrasi, ada produk komik, dan ada produk percetakan, ya. Jadi kita pahami ya peluang usaha tadi ya, kalian analisa sembari jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya yang tadi sudah disampaikan. Jangan lupa, jangan sampai telat mengerjakannya karena nanti itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, Google Meet selanjutnya minggu depan berarti ya. Oke, paham ya? Oke, Pak. Paham. Oke, sebelum kita akhiri pertemuannya, tadi kita udah memulainya dengan baca doa. Sekarang kita mengakhirinya dengan membaca doa juga. Silahkan untuk dipimpin membaca doa. Silakan. Ayo, Pak. Silakan Nadia, pimpin rekan-rekannya untuk membaca doa penutup. Sebelum mengakhiri materi hari ini, kita berdoa bersama. Selesai. Oke, terima kasih Nadia ya. Tetap semangat anak-anakku sekalian ya. Tetap jaga kesehatan. Terus belajar ya. Salam untuk kedua orang tua kalian ya. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.